Halo Sobat Investor, kembali lagi bertemu saya, Joseph Wijaya, di channel Investor Saham BEI. Hari ini Jumat, tanggal 18 Juli tahun 2025. Hari ini kita akan membahas salah satu saham yang telah di-request di channel YouTube Investor Saham BEI. Request saham kali ini di-request oleh @arfan wahab 5708. Mas, tolong dibahas saham JPFA dan PNLF. Hari ini kita akan membahas khusus untuk saham JAPFA atau JPFA, dan sedangkan untuk saham PNLF kita akan buatkan di sesi berikutnya. Mari kita memasuki ke pembahasannya. JAPFA Confit Indonesia Tbk dengan kode emiten JPFA ini melantai di lantai Bursa Indonesia pada tanggal 23 Oktober tahun 1989. Untuk JAPFA ini masuk bidang usahanya di makanan ternak dengan sektor barang dan konsumen primer ya. Mari kita lihat dulu ke susunan pemegang sahamnya. Untuk 55,43% kepemilikan sahamnya dimiliki oleh JAPFA, sedangkan untuk masyarakat non-warkatnya, masyarakat umumnya ya, di 43,25% Sobat Investor. Mungkin bagi Sobat Investor ada yang belum tahu JAPFA ini bergerak di bidang apa. Ini bisa dilihat ya. PT JAPFA Confit Indonesia bergerak di bidang agribisnis, khususnya peternakan unggas dan produksi pakan ternak ya Sobat Investor. Jadi mereka memang spesialis di pakan ternak dan unggas ya. Jadi dia punya banyak peternakan ayam dengan kerjasama seperti itu Sobat Investor. Dia juga ada usaha peternakan sapi potong dan memproduksi juga beberapa produk konsumen seperti sosis ayam, susu. Kalau sosis ayamnya mungkin yang Sobat Investor tahu dengan merek So Good, So Nice. Kalau susunya Real Good ya. Kita lihat statistik dari JAPFA ini. Untuk saat ini JAPFA di harga 1680 ya Sobat Investor. Hari ini turun 0,59%. Untuk PE ratio dia di 6,51 kali ya Sobat Investor ya. Dan untuk price to book value-nya di 1,23 kali ya. Untuk secara PE ratio dan secara price book value ini termasuk bagus ya Sobat Investor. Kita coba lihat ini gross profit margin dan net profit marginnya ya. Ini secara kuartalan. Kalau gross profit marginnya di 18% dan net profit marginnya di 4,75%. Kalau untuk net profit marginnya memang tipis ya Sobat Investor ya, karena memang ini industri yang persaingannya sangat padat. Kita lihat dari net income dari JAPFA ya Sobat Investor. Bisa dilihat dari tahun 2020 di kuartal pertama ini 344 miliar naik ke 859 miliar. Ada penurunan ke 600 miliar. Nah, ini di tahun 2023 awal ada mengalami kerugian 250 miliar dan tahun 2022 dan di tahun 2024 kembali pulih ke 665 miliar dan di tahun 2025 di kuartal pertama ada kenaikan ke 680 miliar ya Sobat Investor. Kalau kita lihat secara EPS juga mengalami pertumbuhan ya Sobat Investor ya. Kalau dari 2024 lagi kenaikan. Kita lihat untuk EPS di tahun lalu totalnya di 257,44 rupiah ya Sobat Investor ya. Sedangkan untuk tahun 2025 diperkirakan di 234. Untuk tahun 2024 dia membagikan total dividennya sebesar 140 rupiah ya Sobat Investor. Kita lihat riwayat JAPFA dalam bagian dividen Sobat Investor.
Dia dari tahun 92, 93, 94, 95, 96, 97. Ada juga vakum 98 sampai 2008, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Jadi kalau bisa dilihat sih baru tahun kemarin ya dia, atau tahun ini dia membagikan 2 kali ya, final dan interim. Pada umumnya dia masih membagikan 1 ya sobat investor ya. Kita lihat sendiri untuk Java, dia di pasar ini sebetulnya menguasai berapa persen ya. Kalau seperti sobat investor tahu yang kalau usaha yang berhubungan dengan pakan ternak dan unggas itu yang pemain terbesarnya ada Java dan Charon Pokpan ya. Jevin. Nih. Dan kalau keduanya itu digabung memiliki pangsa pasar 50% ya sobat investor. Sedangkan Java sendiri 20% dari pangsa pasar pakan unggas. Jadi dia menguasai 21% pangsa pasar pakan unggas ya sobat investor. Kita lihat juga berita apa yang membuat Java ini agak menarik. Salah satunya adalah Java ini termasuk perusahaan yang terlibat di dalam program nasional makan bergizi gratis ya. Jadi kan untuk makan bergizi gratis ini ada daging, susu. Nah, Java ini karena menyediakan atau bergerak di bidang unggas termasuk juga susu, telur. Jadi dia ikannya tergabung di dalam program ini sebenarnya. Java di tahun 2025 menganggarkan belanja modal sebesar 2 triliun ya sobat investor, dan 2 triliun ini digunakan untuk pengembangan kapasitas produksi terutama di lini bisnis telur dan susu. Salah satu proyek strategisnya adalah pembangunan peternakan ayam petelur di Bintan dan Kepulauan Riau ya sobat investor. Lah, untuk prospek Java ke depan seperti apa? Kalau secara grafik Java itu biasanya harganya akan naik menjelang event-event atau hari raya nasional besar. Contohnya hari raya Natal dan Tahun Baru, seperti itu ya sobat investor. Karena cenderung permintaan telur, ayam itu akan meningkat di bulan-bulan itu. Untuk salah satu berita yang mungkin menjadi katalis negatif untuk Java ya. Jadi terakhir ini ada dugaan kasus pengoplosan beras dan salah satunya adalah melibatkan diduga Java ini terlibat di kasus beras oplosan. Untuk tahun depan kira-kira membagikan dividen berapa? Kita coba lihat dari grafik kita ya, data. Kalau untuk 4 kuartalan di tahun 2025 diperkirakan akan di 232,09 dikali 58%. Berarti tahun depan sobat investor akan mendapatkan dividen senilai Rp134. Jadi untuk harga wajar kalau 134 berarti di 1340 sampai 2680. Seperti itu sobat investor. Jadi sobat investor bagi yang mau invest di Java ini masih harga wajarnya bisa masuk. Tapi kembali lagi ini bukan rekomendasi jual beli. Sobat investor harus menghitung dan menganalisa kembali ya sobat investor. Demikian pembahasan topik kita kali ini sobat investor. Jika masih ada pertanyaan atau request saham bisa ditulis di kolom di bawah di komentar. Jangan lupa bantu tekan tombol like dan subscribe-nya jika merasa konten ini membantu. Juga mungkin boleh di-share ke teman-teman agar lebih banyak masyarakat Indonesia yang melek ke investasi saham. Sampai ketemu di pembahasan kita berikutnya. Terima kasih dan salam cuan.